yang cukup banyak sekali dan bisa menjadi referensi yang relevan bagi Bapak, Ibu, guru, dan peserta lainnya. Begitu. Ya, ini bisa diperhatikan secara sekilas saja untuk CV dari Bapak Nur Fatah Abidin. Ya, kajian-kajian yang beliau ajarkan di sana juga berkaitan erat dengan bidang pendidikan sejarah dan kajiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Bapak Nur Fatah Abidin untuk mempresentasikan materinya. Monggo, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang yang telah berkenan untuk mengundang saya dalam kegiatan yang sangat spektakuler ini. Kemudian yang terhormat juga saya sampaikan kepada para staf pengajar Prodi Pendidikan Sejarah dan prodi-prodi lain di lingkungan Universitas Negeri Malang. Dan juga salam saya sampaikan kepada para peserta webinar sejarah pembelajaran sejarah lokal di era digital. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Oke, sembari menunggu PowerPoint dari moderator atau operator, apakah sudah tampak? Oke, mohon untuk operator bisa mempresentasikan. Apakah sudah dipresentasi? Pak Joko, sudah PowerPoint saya sudah dipresentasikan? Baik, sebentar masih dipersiapkan. Oh ya, ya. Oke, sembari menunggu, memang kali ini kegiatan yang sangat menarik karena kita akan mengkaji bagaimana pembelajaran secara lokal dan secara lokal. Oke. Oke, sudah siap, Mas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah tampak. Mohon maaf, hilang lagi ya. Oke. Pada pertemuan kali ini memang kita akan mengkaji materi yang menarik mengenai pembelajaran sejarah lokal dan sejarah lokal sendiri, karena kita tahu bahwa di samping sejarah nasional juga ada dimensi sejarah lokal yang perlu kita dalami dan perlu kita ajarkan di dalam pembelajaran. Oke, kalau saya akan coba dengan presentasi sendiri kalau diperkenankan ya. Tidak apa-apa, Mas, dimulai dulu. Oke, ya. Sembari saya membuka, pada pertemuan kali ini saya akan berdampingan dengan Ibu Indah dan kita akan berbagi tugas. Kalau saya kaitannya dengan konsep atau paradigma pembelajaran sejarah lokal di pedesaan dan vokasi. Kemudian Bu Indah akan fokus pada teknologinya. Nah, oke, saya coba dulu. Saya buka dulu punya saya. Nah, oke. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sudah tampak. Tolong bisa dipin di sejarah.vis.um ya untuk melihat PowerPoint saya. Oke, kita mulai pembelajaran sejarah lokal di sekolah pedesaan dan vokasi. Oke, next, tolong.
Oke, pada pertemuan kali ini ada 5 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa guna belajar sejarah. Yang kedua, praktikalitas pembelajaran sejarah. Yang ketiga, pembelajaran secara lokal. Dan yang keempat, eh, model dan strategi pembelajaran sejarah lokal. Dan yang kelima, eh, implementasi pembelajaran sejarah lokal sendiri. Atau contoh kerangka dari pembelajaran sejarah lokal. Oke, next. Oke, selanjutnya Mas. Halo? Oke, ya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang sebenarnya mendasar bagi kita semua, dosen dan Bapak Ibu guru, apa guna belajar sejarah? Nah, banyak ahli sudah menyatakan ada beberapa kegunaan kita belajar sejarah. Yang pertama, tentunya dalam aspek filosofis. Kita semua sepakat bahwa sejarah membuat kita menjadi bijaksana, atau sejarah adalah alat kita menjadi bijaksana. Kemudian dalam aspek normatif, sejarah berguna bagi proses integrasi nasional, nation building, dan penguatan nasionalisme. Dengan demikian, sejarah adalah alat di mana kita bisa menjadi alat pembelajaran menjadi warga negara yang baik. Kemudian, guna belajar sejarah yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah dalam dimensi edukatif. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, historical knowledge, penguatan historical knowledge atau pengetahuan kesejarahan. Yang kedua, historical thinking atau penguatan cara berpikir ala sejarah, menghayati sejarah seperti sejarawan. Dan yang ketiga, historical consciousness atau kesadaran sejarah, yaitu kemampuan untuk menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, next. Nah, akan tetapi dalam pengamatan saya, tujuan pembelajaran tersebut akan sulit diterapkan dalam pembelajaran sejarah, khususnya di wilayah pedesaan dan vokasi. Mengapa demikian? Karena yang pertama, pada aspek psikologi peserta didik di wilayah pedesaan dan sekolah vokasi itu memiliki eh, psikologi yang khas. Saya berasal dari desa dan saya pernah sekolah di wilayah pedesaan dan cara saya memandang pembelajaran sejarah itu khas. Khasnya apa? Yang pertama, pragmatis, yaitu belajar sejarah untuk dapat menghasilkan sesuatu atau menyelesaikan masalah. Nah, tentunya 3 hal tadi cukup sulit dipahami karena apa? Sifatnya yang sangat abstrak gitu ya. Filosofis, integrasi nasional itu abstrak, eh, edukatif juga abstrak, sehingga itu sangat jauh dari psikologi peserta didik di wilayah pedesaan ataupun vokasi yang sifatnya pragmatis, belajar untuk mendapatkan sesuatu yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, konsekuensi dari hal tersebut adalah motivasi belajar yang rendah. Kemudian pembelajaran sejarah dianggap tidak penting. Dan yang paling ekstrim adalah pembelajaran sejarah tidak dapat berjalan secara maksimal karena persepsi peserta didik terhadap pembelajaran sejarah sendiri sudah berbeda. Dan meskipun nilai sejarah baik, ini sudah jadi rahasia umum bahwa ada peningkatan nilai yang bisa kita lakukan, baik dosen atau guru, sehingga nilai itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam hal ini ada peningkatan nilai, sehingga capaian dari pembelajaran sejarah kita kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, berbicara pada permasalahan tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana paradigma pembelajaran sejarah di pedesaan dan sekolah vokasi, dan bagaimana posisi atau kedudukan pembelajaran sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di pedesaan dan vokasi, khususnya mengenai model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bisa digunakan. Next.
Oke, lanjut. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan ide mengenai praktikalitas pembelajaran sejarah kaitannya dengan permasalahan tadi. Nah, apa itu praktikalitas pembelajaran sejarah? Yaitu satu konsep yang memandang bahwa pembelajaran sejarah itu dapat berguna secara praksis dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, akar pemikirannya sudah muncul pada tahun 1963, ketika pada saat itu Rawls, salah seorang filsuf sejarah di Inggris, mencoba untuk mempertanyakan apa guna saya belajar sejarah. Dan di dalam bukunya yang berjudul The Use of History yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Apa Guna Sejarah, itu mempertanyakan apa guna belajar sejarah dan dibandingkan dengan ilmu alam itu apakah sama. Nah, Rawls sudah mempertanyakan hal tersebut dan Rawls berpendapat bahwa sejarah dapat bermanfaat secara praksis khususnya bagi karir peserta didik. Nah, ini dimensi yang akan kita dalami nanti. Kemudian selain Rawls, kita akar pemikirannya juga sudah dipaparkan oleh Oxford atau Michael Oxford tahun 1999, di mana dia membedakan antara the historical past, yaitu sejarah yang ditulis oleh sejarawan sebagai kajian akademik atau disiplin ilmu, dan the practical past, yaitu sejarah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan, menyelesaikan permasalahan, atau membuat penilaian. Next. Nah, gagasan Oxford kemudian dikembangkan oleh Hayden White tahun 2014 di dalam bukunya The Practical Past. Sama seperti Oxford, White juga berpendapat bahwa sejarah bisa digunakan secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memberikan jalan bagi kita atau memikirkan ulang bagaimana pembelajaran sejarah kita diposisikan saat ini. Apakah bersifat normatif untuk kepentingan negara saja, atau juga bersifat praksis, mencoba mendekatkan pembelajaran sejarah untuk dapat digunakan siswa dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari atau bahkan menjadi sumber kesejahteraan bagi siswa. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ke-3. Oh, maaf, ini masih bagian kedua. Oke. Nah, bagaimana kembali lagi ke B? Ya. Poin B, silakan diklik. Ya. Oke, bagaimana paradigma praktikalitas pembelajaran sejarah? Tentunya yang sudah saya sebut tadi, mencoba untuk menekankan dimensi praksis dalam pembelajaran sejarah, yaitu dimensi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dalam hal ini, dengan kita menempatkan pembelajaran sejarah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, maka setidaknya kita bisa mendorong atau mempromosikan sejarah sebagai mata pelajaran sejarah yang penting bagi siswa, karena bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mungkin contoh yang bisa saya paparkan, misalnya saja, bagaimana motivasi belajar siswa untuk belajar sosiologi dan sejarah. Pada waktu saya belajar itu berbeda, karena sosiologi praksis sekali untuk UN. Sementara sejarah ya hanya untuk ujian sekolah tahun 2009 pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi titik bijak dari praktikalitas sejarah, yaitu bagaimana menempatkan pembelajaran sejarah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Oke, selanjutnya. Next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana implementasi praktikalitas pembelajaran sejarah. Nah, kalau di wilayah SMA pedesaan, maka penekanannya adalah dimensi praksisnya. Apa guna sejarah bagi siswa? Nah, di sini nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran sejarah lokal. Kemudian kalau di dalam SMK atau sekolah vokasi, maka pembelajaran sejarah itu harus menjadi bagian dari
visi link and match. Nah, jadi kalau sekarang pembelajaran sejarah di SMA kan menurut informasi yang saya dapat hanya kelas 1 kalau tidak salah ya, dan itu dipadatkan. Nah, dalam posisi demikian maka pembelajaran sejarah semakin sulit karena memang bebannya banyak tapi tanggung jawabnya juga banyak. Nah, di sini visi dari pembelajaran sejarah di SMK harus dimasukkan atau diintegrasikan dalam link and match yang ada di sekolah vokasi. Misalnya saja kalau di SMK kesenian ada siswa yang mengambil jurusan seni, maka yang dikaji adalah sejarah seni. Sehingga ketika dia mempresentasikan ide kreatifnya dalam pembelajaran sejarah, dalam pementasan, maka unsur sejarah bisa digunakan dia untuk memperkaya pementasannya tersebut. Dan yang terpenting adalah pembelajaran sejarah di pedesaan dan di sekolah vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan psikologi siswa. Next. Nah, kita sampai pada ke poin ketiga, yaitu pembelajaran sejarah lokal dalam kaitannya dengan praktikalitas pembelajaran sejarah yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, di sini pembelajaran sejarah lokal sangat berperan penting bagi implementasi praktikalitas sejarah. Mengapa? Karena pembelajaran sejarah lokal mengkaji fenomena sekitar tempat tinggal siswa dan bersinggungan dengan sejarah sehari-hari siswa. Sehingga sangat dekat. Kajian materinya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di samping itu ada beberapa manfaat, misalnya mengembangkan rasa kesejarahan dan kesadaran sejarah dari tingkat personal, lokal, interlokal, dan nasional. Di samping itu, pembelajaran sejarah lokal juga menumbuhkan pemikiran kritis, karena merujuk pada Taufik Abdullah, gagasan Taufik Abdullah. Pembelajaran sejarah itu mempertemukan ide-ide besar dan ide-ide kecil di tingkat lokal. Sehingga ketika dua hal itu didialektikakan, akan menjadi pemikiran kritis bagi siswa. Next, selanjutnya. Oke. Nah, di sini topik pembelajaran secara lokal tentunya dapat bermacam-macam. Saya kira Bapak Ibu semua guru dan dosen sudah banyak mengajarkannya, bisa kajian toponim, sejarah sehari-hari, permasalahan agraria, sejarah keluarga, mitos tradisi lisan, sejarah lisan, dan sejarah keruangan atau sejarah tematik, misalnya sejarah teknologi, seni, kerajinan, visual, film, dan seterusnya. Nah, di sini bisa diimplementasikan bagaimana topik-topik ini bisa digali oleh siswa. Dalam kaitannya tetap, yaitu bagaimana mereka dapat mendekatkan diri mereka dengan pembelajaran sejarah. Kemudian next, selanjutnya. Nah, kita masuk pada beberapa pertanyaan fundamental. Seberapa siap guru dan siswa belajar sejarah lokal? Karena kita tahu bahwa tidak semua materi pembelajaran sejarah lokal itu tersedia. Kalau di Solo banyak, di Malang banyak, tapi beberapa tempat mungkin yang mengkaji tidak banyak, atau bahkan belum ada yang mengkajinya. Nah, di sisi lain ada tuntutan juga bahwa pembelajaran sejarah itu punya beban tersendiri, beban akademik tersendiri, mempelajari sejarah nasional. Nah, itu menjadi permasalahan juga. Nah, dalam hal ini, guru dan siswa bisa menjadi pengkaji sejarah lokal. Guru sebagai sejarawan pendidik atau multi-talented history teacher. Sejarawan pendidik dan historical entrepreneur. Dan di sisi lain, siswa memahami konteks lokal dan mampu menggali potensi lokal untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, dengan demikian, secara lokal ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kesadaran sejarah di tingkat nasional, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peserta didik tersebut. Oke, next. Oke, kita sampai kepada model dan strategi pembelajaran sejarah lokal. Setelah kita memahami bagaimana konsepnya, praktikalitas pembelajaran sejarah tadi, kemudian posisi pembelajaran sejarah lokal yang sangat strategis dalam implementasi praktikalitas sejarah,
kita sampai ke model dan strategi pembelajaran secara lokal. Nah, pertanyaannya bagaimana model yang tepat gitu kan? Model yang tepat yang bisa dilaksanakan dalam pembelajaran secara lokal. Selain itu kita juga masih punya permasalahan, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran secara lokal di tengah tuntutan pembelajaran materi pembelajaran sejarah yang fokus ke nasional umumnya. Dan bagaimana model dan strategi pembelajaran secara lokal yang tepat untuk sekolah pedesaan dan vokasi. Nah, biasanya Bapak Ibu guru melakukan atau mengimplementasikan 3 model pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Biasanya bisa discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Itu umumnya. Tapi kita perlu menyadari bahwa tidak semua pembelajaran sejarah dapat diterapkan dalam pembelajaran atau dapat diterapkan dalam kelas. Umumnya, Bapak Ibu guru semua pasti melakukan penyesuaian dan adaptasi untuk mengimplementasikan pembelajaran sejarah tersebut. Misalnya discovery learning itu tidak bisa sepenuhnya discovery learning. Ada implementasinya yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran sejarah. Nah, tentunya satu aspek yang perlu kita pahami di sini adalah model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang kita gunakan tadi harus mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menghayati dinamika sejarah lingkungan sekitar dengan bantuan teknologi. Nah, saya kira metode ceramah atau model pembelajaran yang sifatnya lecture itu kurang tepat. Karena bagaimana kita bisa melihat dampak materi pembelajaran secara lokal kalau hanya kita paparkan sekali 2 kali saja, pasti tidak akan membekas. Ya hampir sama dengan materi sejarah nasional akhirnya, karena sekilas saja. Nah, pertanyaannya adalah model dan strategi pembelajaran apa yang bisa kita gunakan. Next. Nah, di sini saya mencoba untuk memaparkan, yaitu model pembelajaran secara lokal yang dapat Bapak Ibu gunakan nanti, atau dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, historical project based learning, yaitu di sebelah kanan ya. Ada 6 tahap. Sebenarnya ini sama dengan project based learning, tapi disesuaikan dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, yang pertama, pasti menentukan topik dahulu. Topik apa tadi yang akan kita ambil. Kemudian, heuristik. Mencari sumber atau data-data sejarah. Kemudian kritik. Kemudian interpretasi. Kemudian historiografi atau historical literasi, dan mengevaluasi. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya sama dengan project based learning yang ada di PowerPoint sebelah kiri itu ya, dari menentukan tema sampai mengevaluasi. Hanya saja ada penyesuaian, karena kita berbicara tentang historical project, maka langkah-langkah yang kita gunakan tentunya tidak lepas dari cara penelitian sejarah. Selanjutnya. Nah, strategi pembelajaran secara lokal yang bisa Bapak Ibu gunakan banyak sekali dalam kaitannya dengan historical project based learning, mulai dari site observation sampai dengan SIT, surprising, interesting, troubling. Ini semua adalah strategi pembelajaran sejarah yang sifatnya menganalisis sama seperti kita melakukan penelitian sejarah. Mungkin bahasanya berbeda dengan bahasa disiplin ilmu sejarah, karena memang dalam pendidikan ada beberapa definisi atau terminologi yang serupa. Misalnya close reading protocol itu membaca dengan seksama, close viewing protocol itu mengamati sesuatu, foto atau visual secara seksama. Ada juga identity card mengenai biografi, dan misalnya human timeline mengenai timeline atau fase-fase dari seseorang ya. Nah, next. Nah, di sini saya ingin memaparkan contoh kerangka implementasinya dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Nah, di sini salah satu jalan untuk mengakali atau
menyelesaikan permasalahan pertentangan antara materi lokal dan nasional tadi adalah di samping mempertautkan keduanya ya, yaitu dengan melakukan historical project selama 1 semester. Nah, dalam 1 semester ini siswa dapat melakukan kegiatan penelitian sejarah di luar materi reguler yang diajarkan Bapak Ibu semua. Nah, langkah-langkahnya seperti yang saya kemukakan tadi, ada heuristik, kritik, interpretasi, historiografi, literasi historis, dan evaluasi. Nah, strateginya bisa kita lihat, kalau heuristik itu dokumen analisis, wawancara lisan, tradisi lisan, kajian keruangan atau lingkungan, dan jurnal atau pembuatan catatan sehari-hari. Kemudian pada fase kritik, kita bisa melakukan close reading protocol, visual analysis, data triangulation, new article analysis. Dalam tahapan interpretasi ada 2 jalan, rekonstruksi atau dekonstruksi. Rekonstruksi itu membangun atau menceritakan peristiwa sejarah, yang dekonstruksi itu melawan atau mengubah perspektif sejarah. Kemudian historiografi, penulisan sejarah, bisa menggunakan evidence logs. Kemudian ada konsep map, ada iceberg diagram, kemudian ada human timeline, dan sebagainya. Historiografik berkaitan dengan bagaimana siswa menggabungkan fakta-fakta atau data-data sejarah yang sudah valid tadi, kemudian dirangkum dalam sebuah atau direkonstruksi dalam sebuah cerita sejarah yang utuh. Kemudian hal yang penting lain adalah literasi historis, yaitu bagaimana siswa mendiseminasikan atau mempopulerkan kajian sejarah mereka, kajian sejarah lokal siswa kepada masyarakat. Bisa living history menggunakan pentas, atau online media dissemination, bisa infografis atau artikel pendek dalam blog. Nah, langkah-langkah tadi kemudian dievaluasi. Guru di sini berperan penting dalam mengaitkan sejarah lokal tadi, kemudian ke tingkat interlokal sampai nasional, untuk menajamkan potensi siswa. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, siswa di sekolah pedesaan mungkin dituntut untuk melakukan pembelajaran sejarah lokal dengan mengkaji toponim wilayah sekitarnya. Nah, si siswa ini hidup di daerah pedesaan. Kemudian dia ingin setelah lulus, ingin melanjutkan petani bercocok tanam orang tuanya. Nah, bagaimana sejarah bisa mendukung, atau sejarah lokal bisa mendukung keinginan siswa tersebut? Salah satunya dengan melakukan kajian toponim. Misalnya begini, di tempat saya, di desa saya, ada wilayah yang namanya Juruk. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, Juruk itu artinya tanah yang jeglol, jurang lah ya. Sehingga dalam hal ini, kalau bercocok tanam di situ, secara toponim saja, itu akan mengalami kesulitan. Nah, pada sisi yang lain, ada wilayah yang namanya Ngasem misalnya. Nah, kalau dari segi toponim, wilayah tersebut asal-usulnya kemungkinan besar di wilayah tersebut dahulu kala banyak pohon asem, sehingga bisa dianalisis oleh siswa tersebut, dan bisa kemungkinan, oke, saya akan melakukan bercocok tanam atau melakukan penanaman pohon tersebut di wilayah tersebut. Nah, itu contoh sederhana saja bagaimana keterkaitan antara praktikalitas sejarah, sejarah lokal, dan kebutuhan siswa. Sebenarnya ini tidak suatu ide yang baru, hanya sekedar menggeser. Kalau pada umumnya pembelajaran sejarah lokal itu fungsinya yang pertama meningkatkan kesadaran sejarah lokal, dan yang kedua kesadaran sejarah nasional, mengapa tidak sejarah lokal itu ditempatkan pada kebutuhan siswa, pada kepentingan siswa untuk dapat mengenal potensi dirinya, dan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar mereka. Nah,
Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator dan kepada Bu Indah untuk melanjutkan bagaimana peranan teknologi dalam pembelajaran sejarah lokal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Nurfata Abidin setelah menyampaikan bagaimana praktikalisasi sejarah sampai diturunkan dalam konsep lokal hingga masuk pada strategi pembelajarannya. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Seperti yang setelah kita sepakati di awal tadi, bahasanya diskusi bisa melalui chat karena tidak mungkin untuk menyampaikan sekian banyak. Sementara ini sudah ada masuk 6 pertanyaan. Tertujunya tertulis secara langsung, ada yang langsung pada Fatah, ada yang kepada Bu Indah, ada kepada Pak Fatah, silahkan. Sementara ini untuk Pak Fatah dulu untuk menyikapi, ada 3 penanya dari M. Afrilia, ada dari Sanoto, Pak Sanoto, ada dari Pak Daya. Mungkin Pak Fatah bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu, nanti dilanjutkan Bu Indah untuk melihat di chat untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan Pak Fatah. Oke, terima kasih Pak Joko atas waktunya dan terima kasih kepada Bu Indah sudah sedikit menyinggung tentang proyek istri saya digital sejarah juga. Oke, kalau dari catatan saya setidaknya ada banyak masukan dan sumbangsi pemikiran. Saya akan coba singgung satu persatu. Terima kasih Bu Siti Aisyah sudah menerapkan pembelajaran secara lokal di tempat Ibu bekerja dan sangat menarik, di mana saya yakin seluruh guru di sini yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sudah melaksanakan pembelajaran secara lokal dengan strateginya masing-masing. Dan ini satu hal yang patut diapresiasi. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari Mas Afril mengenai tentang gerakan pemerintah mengenai candi ya, dan peninggalan sejarah yang tidak dikenal dan yang dikenal. Jadi kalau dari aspek kebijakan atau struktur dari pemerintah, ada Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Pak Imar Farid yang memang tugasnya di situ, sejarah dan kebudayaan ataupun heritage. Nah, Mas Afril sendiri sudah saya kenal lama. Beliau ini mengkaji mengenai candi di Jambi dan dia menggunakan kalau tidak salah VAR ya, virtual augmented reality. Jadi ini sangat menarik, tapi yang harus diperhatikan dalam konteks candi tersebut adalah sejauh mana sudah digaji secara historis candi tersebut. Sehingga tongkat estafet antara kajian historis dan pembelajaran sejarah itu akhirnya menyambung. Tidak mungkin melakukan pembelajaran sejarah mengenai candi, tapi belum ada kajian mendalam mengenai candi. Nah, disinilah peranan peneliti, baik dari sejarah atau pendidikan sejarah ataupun arkeologi muncul, yaitu memunculkan atau merekonstruksi narasi sejarah dan kemudian mentransferkannya ke dalam pembelajaran sejarah. Tongkat estafetnya seperti itu. Kalau dari segi aspek heritage ya, heritage preservation itu memang sudah ada mekanismenya. Biasanya BPC ya, Banda Cagar Budaya itu bisa didaftarkan melalui situs di Kemendikbud. Itu kebanyakan yang mendaftarkan justru komunitas. Saya juga terlibat di komunitas Surakarta Heritage Society. Mereka juga concern terhadap pendaftaran benda cagar budaya di wilayah Solo. Dan ini kebanyakan komunitas yang melakukan, karena komunitas itu sifatnya lebih hobi ya, jadi mereka lebih bergerak karena kesenangan, itu sangat efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Sanoto kalau tidak salah ya, dan ide yang menarik Pak Sanoto, dan ini mungkin sudah menjadi gagasan Bapak Ibu semuanya ketika sejarah peminatan dengan di SMA itu materinya sedikit tapi jamnya banyak, sampai 3 jam itu sampai diolor-olor dan materinya mengulang gitu ya. Jadi ada satu mungkin belum sinkron antara
sejarah di sekolah dasar, walaupun di sekolah dasar itu menurut Piaget ditolak karena siswa belum bisa belajar abstraksi, pembelajaran sejarah di SMP dan SMA. Nah, kadang anak dari SMP, misalnya kelas 1 SMP, naik ke kelas kelas 3 SMP, atau kelas 7, 9, maaf, 9 ya, masuk ke kelas 1 SMA atau kelas 10, mereka berkata kepada gurunya, Pak, ini dulu sebenarnya kok saya sepertinya pernah belajar ini ya, kok sepertinya diulang-ulang ya, itu mesti seperti itu, karena saya dulu pernah ketika pengalaman mengajar di bimbel, itu diprotes seperti itu oleh siswa, kok bolak-balik ngulang-ngulang ini ya Pak ya. Nah, saya jawab ini pendalaman. Tetapi memang sebenarnya ada banyak ruang yang tersisa dalam materi pembelajaran sejarah kita yang bisa dimanfaatkan untuk sejarah lokal. Nah, saya harap nanti ke depannya kita khususnya di dosen ataupun peneliti bisa memformulasikan materi atau struktur kurikulum yang bisa mengakomodasi lebih banyak sejarah lokal itu. Nah, ini memang ide dari Pak Sanoto ini sangat patut diapresiasi. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nikmatul ya mengenai pengayaan atau suplemen yang sudah diterapkan dalam pembelajaran di SMK. Nah, memang suplemen dan pengayaan ini penting dan menjadi tren dari kajian-kajian S2 Magister Pendidikan Sejarah di beberapa wilayah. Mereka fokus ke sejarah kajian lokal dan untuk pengayaan. Tetapi permasalahannya adalah kajian-kajian itu sama seperti yang dikatakan Pak Kunto Wijoyo hanya mampir di perpustakaan prodi atau perpustakaan universitas, belum diseminasikan secara luas sehingga penerapannya dapat saya katakan mungkin hanya 10%. 10% karena apa? Karena guru yang meneliti, mahasiswa yang meneliti itu jadi guru. Nah, selebihnya kalau saya mengenai Astabrata, saya sendiri mengakui belum terdiseminasikan secara luas. Nah, di sini ada potensi pengayaan dari kajian-kajian S3 atau S2 untuk pengayaan sejarah lokal. Saya kira kalau mau ya, kalau bisa di S2 di UM membedah itu, kemudian di UNS, di UNY membedah itu, saya kira bisa mencukupi kebutuhan materi pembelajaran sejarah lokal di beberapa tempat, tapi tidak semuanya. Nah, permasalahan misalnya di Kepulauan Riau, di Pulau Rumpat, ini saya salam kepada Pak Anju, seorang pejuang guru dari 3T ya, itu mungkin jadi tantangan tersendiri karena materi pembelajaran secara lokalnya belum dikaji. Nah, maka dari itu bisa menggunakan ide atau konsep sejarawan pendidik tadi. Jadi guru sejarah juga meneliti sejarah dan untuk materi itu disimpan untuk ke depan, tahun-tahun ke depan. Ya ini membangun materi, mengumpulkan materi, meneliti tahun pertama ini, tahun kedua sudah bisa mengajar dengan sejarah lokal berbekal materi di tahun pertama. Dan itu bisa dilakukan dan terima kasih Bu Nikmatul sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan apresiasi juga kepada UM yang sudah memberikan suplemen kepada SMK atau SMA di wilayah Malang. Kemudian pertanyaan, ini bukan pertanyaan ya, ini kritik atau tanggapan dari Pak Daya mengenai penyadaran practical past itu apakah bisa atau idealnya dilakukan oleh sejarawan, guru, dan mahasiswa. Kira iya, karena konsep kalau kita dalami lagi, konsep praksis itu sendiri berlapis-lapis ya. Kalau anak SMA praksis ya di pedesaan misalnya, praksisnya ya begini, apa yang bisa saya dapatkan ketika belajar sejarah dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi menarik kalau saya dulu dan mungkin Bapak Ibu di wilayah pedesaan juga mengalami ini ya, ketika masa panen, siswa itu hilang dari kelas. Karena harus membantu ibunya. Nah, ini kan praksisnya siswa ini beda dengan praksisnya seorang mahasiswa atau seorang sejarawan. Nah, di sini memang perlu adanya pada lapisan yang paling atas ada tongkat estafet dari sejarawan, historical past, kepada publik. Dan ini saya kira belakangan ini sangat sangat meningkat hal ini karena kalau kita lihat setiap hari itu ada webinar sejarah. Ya sampai bingung ini mau masuk mana. Dan ini tongkat estafet dari sejarawan ke guru dan ke siswa atau ke
mahasiswa itu sangat berperan penting sehingga mereka bisa mendefinisikan praktikalitas sejarahnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, dengan demikian sejarah menjadi naik pamor, sesuatu yang penting dan sesuatu yang harus dipelajari. Ini memang seperti pragmatis gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi? Pada zaman saat ini yang jadi titik utama itu kan pragmatisnya. Ada masalah, kita bisa selesaikan dengan secepat kilat misalnya. Apa yang kita pelajari harus dapat memberikan sesuatu pada kita. Sehingga memang mungkin bisa mendapatkan kritik dari para sejarawan generasi sebelumnya ketika perubahan menjadi lebih pragmatis ini atau lebih menjual ini, apakah mendapatkan kritik atau mendapatkan dukungan. Tapi kalau kita melihat pola anak-anak sekarang memang kepragmatis. Dan misalnya tadi ada disinggung mengenai vlog sejarah. Nah, ini menjadi satu dinamika baru di mana kajian di dalam sejarah pedesaan misalnya kalau bisa itu dikaji, diangkat, gunanya untuk apa? Bisa diberikan kepada pemerintah desa. Jika memang di desa tersebut ada potensi wisata, maka bisa dikembangkan. Nah, itu tidak bisa sejarawan nasional mengkaji itu tidak akan mungkin. Karena apa? Yang memiliki kepentingan adalah guru dan siswa. Nah, siswa sendiri bisa mendapatkan profit. Misalnya membuat vlog sejarah, trip sejarah, atau review sejarah di sekitar tempat mereka. Dan pemerintah di wilayah desa pun juga mendapatkan profit nantinya. Saya kira ya gagasan ide mengenai praktikalitas sejarah itu menggeser sebenarnya dari fungsi tujuan sejarah yang sifatnya normatif ke lebih ke praksis, lebih menjadi lebih penting bagi siswa sehingga mereka belajar sejarah itu ya oke, saya mendapatkan sesuatu dari sejarah ini sehingga saya harus memperhatikan dengan baik. Jadi itu Pak Joko sedikit dari saya dan terima kasih atas ide-ide gagasan masukan. Saya sangat mengapresiasi untuk kedepannya. Monggo saya berikan kembali kepada Pak Joko. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Fata yang sudah memberikan pandangan terkait dengan komentar dan pertanyaan dari para peserta.